Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Saiful dari kelas 10A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kegiatan perlindungan hutan yang pada bagian A dan pada bagian B. Bagian A yaitu pengertian dan fungsi materi penyuluhan kehutanan. Materi penyuluhan kehutanan adalah bahan penyuluhan di bidang kehutanan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kehutanan kepada pelaku utama dan usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Adapun materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh kehutanan dapat bersifat informatif, persuasif, entertainment yang pada dasarnya meliputi fungsi utama, yaitu understanding, memastikan bahwa masyarakat mengerti materi yang diterima. Andaikan sudah dapat mengerti dan diterima, maka penerimaannya itu harus dibina. Pada akhirnya, kegiatan dimotivasikan. Materi yang disampaikan dalam proses penyuluhan harus bersifat inovatif yang mampu mengubah atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan ke arah pembaharuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, secara sasaran demi selalu terwujudnya perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat sasaran yang bersangkutan. Fungsi materi penyuluhan kehutanan adalah untuk memudahkan penyuluh untuk melaksanakan penyuluhan dan memberikan kemudahan bagi pelaku utama serta pelaku usaha dan menerima informasi, teknologi, rekayasa sosial, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan dari penyuluhan kehutanan. Sedangkan bagian B yaitu sifat dan prinsip materi penyuluhan kehutanan. Agar komunikasi penyuluhan dapat berjalan dengan baik, perlu diperhatikan ciri-ciri suatu materi yang efektif. Dalam Canggara 2000 menyatakan bahwa agar pesan komunikasi dalam konteks ini adalah materi penyuluhan dapat dengan mudah dimengerti oleh penerima, perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Materi harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. 2. Materi harus menggunakan lambang atau bahasa yang dapat dimengerti oleh sasaran dan atau dapat membangkitkan kehutanan secara penyuluhan. Yang ketiga, materi harus menyarankan suatu jalan atau penyelesaian dalam rangka memperoleh kebutuhan tadi yang layaknya bagi masyarakat sehingga dapat mengakibatkan respon yang dikehendaki. Mengacu pada pertanyaan di atas, maka materi penyuluhan kehutanan harus sesuai dengan kehutanan atau kepentingan sasaran petani, sehingga petani akan tertarik perhatiannya dan terangsang untuk melaksanakannya. Materi yang menarik perhatian para petani tentunya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha taniannya, seperti perbaikannya produksi, perbaikan pendapatan, dan perbaikan tingkat kehidupan. Untuk mendukung hal tersebut di atas, maka materi penyuluhan kehutanan harus memenuhi prinsip, yaitu bagian A, telah terbukti kebenarannya, baik melalui analisis oleh para ahli maupun telah teruji. Bagian B, mempunyai manfaat yang besar bagi pelaku utama, pelaku usaha dapat sasaran antara. Bagian C, disusun secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami oleh pelaku utama, pelaku usaha, dan sasaran antara. Bagian D, bersifat praktis supaya dapat diterapkan oleh pelaku utama, pelaksanaan usaha, dan sasaran antara. Bagian E,
merupakan teknologi yang dianjurkan yang disampaikan kondisi setempat, kemampuan pembiayaan dan sasaran, dan prasarana yang tersedia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.